Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, salam sejahtera, salam Nusantara. Sobat petani dimanapun berada, semoga kita semuanya diberikan perlindungan dari Allah SWT, dari Yang Maha Kuasa, senantiasa diberi anugerahkan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan di segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sendiri Ahmad Sodik, selaku leader lapangan PT Bandung Industri Teknologi PTPS, yang mempromosikan, menyampaikan kabar berita untuk masyarakat produk PT Bandung Industri Teknologi dari Bandung, Indonesia ya. Produk slow release, pilo slow release ya, untuk tanaman pupuk, untuk tanaman sawit, dan sekaligus untuk tanaman-tanaman yang lain. Agen Hayati Eco Plant Protector dan Eco Farming untuk tanaman musiman ya. Kalau tanaman keras itu slow release. Sobat petani semuanya, pada hari ini di bulan Februari tanggal 10 ya, Februari, kami kunjung di lahan perkebunan tanaman sawit milik Pak Mesra di wilayah Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dan ini tanaman sawit yang baru umur berkisar sekitaran 3 tahun ya, buah pasir, tumpang sari dengan tanaman porang, kawan-kawan semuanya ya. Nah, ini dari bibit katak ya, spek 200 ya, 200 300. Nah, ini di tumpang sari ya dengan tanaman sawit. Nah, ini ya. Ada juga yang ditanam dari bibit umbi. Nah, dari video kami yang lahan Pak Mesra tadi, yang dari umbi yang sudah 2 musim ya, sudah tinggi-tinggi, dan ini juga yang sudah 2 musim sobat petani semuanya ya. Nah, ini di MDPL 9, ketinggian dari dataran permukaan laut ya, 9 meter ya, MDPL 9, dan termasuk wilayah ekstrim karena daerah pesisir ya, pesisir wilayah selatan, bagian selatan di kepulauan ataupun dataran Sumatera Barat ya. Nah, ini yang dari katak, dan ini dari umbi sudah masuk 2 musim ya. Termasuk yang ini ya, termasuk yang ini dari umbi masuk 2 musim, yang mencoba menggunakan mulsa ya. Alhamdulillah bagus, subur ya, luar biasa. Tapi dibantu dengan paranet ya, jaring penahan panas dengan kapasitas peredam panas 60% ya. Kalau ini yang dari katak. Nah, ini beda yang kami dokumentasikan video yang udah kami upload yang tadi. Ini lahan yang sebelahnya ya. Katak yang ditanam ini kurang lebih sekitaran 10 ribuan ya. Nah, ini baru ditanam sekitaran 3 bulan yang lalu ya. Nah, ini patoknya sayangnya terlalu tinggi ya. Harusnya agak rendah seketek. Nah, ini dari umbi 1 musim, bagus ya. Ya, dari umbi 1 musim masuk kedua ya, baru ditanam berkisar 3 bulan. Nah, itu seperti itu. Nah, ini saya tunjukkan sobat petani semuanya. Jadi menjadikan sebuah motivasi bersama, terkhusus untuk masyarakat petani yang punya lahan di daerah Pasaman ya, Pasaman Barat. Nah, ini kami tunjukkan, ini 2 musim kawan-kawan ya. Besar-besar ya. Nah, ini saya tegak nih kawan. Ini saya berdiri, ini mohon maaf ya. Ya. Ini tegak. Ini bisa untuk berlindung ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini 2 musim. Kalau besar batang yang sebesar ini kawan ya, ini insya Allah, tapi belum besar nian ya, karena belum dorman. Selamat dalam musim yang berjalan yang kedua ini sampai dorman, insya Allah mungkin kalau batang sebesar ini ya, cukup air dalam curah hujan nanti, cukup sampai masa dorman, bisa kurang lebih 7 sampai 10 kilo lebih ya. 7 kilo sampai 10 kilo lebih.
Tapi ada juga yang rebah ini terkena jamur kawan, sobat semua. Kena jamur ini ya. Tapi kalau jamur ini tidak menular ya, tidak menular ya. Ini kelemahan terjadi seperti itu. Umumnya, mohon maaf ya, menurut pengalaman kita, itu saat pengolahan media awal tanam itu diakibatkan karena pupuknya kurang masak ataupun fermentasinya kurang memadai, ataupun tidak disertakan trichoderma ya, untuk mengurangi, mencegah jamur ya. Dari balah ada simen tanaman di mana terkena ini seperti ini kawan. Ini ada umbi yang dibongkar yang terkena jamur atau macam mana Pak? Jamur Pak, Pak? Dulu yang ditanam dari umbi ukuran berapa nih Pak? Berapa ya? Ini kecil nih. Ini dulu dari bibit sobat, ini dari sekitaran 2 on. Ya. Dan kalau sudah jadi umbi ini sebesar ini kurang lebih sekitar 5 kilo ke atas nih. 5 kiloan ya. Iya, ini karena jamur pula, kalau enggak mungkin lebih ya itu kan. Coba dipegang Pak Rizal, saya ambil dokumentasinya. Ini yang dibongkar yang di sini ya, yang dorman dini karena kena jamur. Ini ya. Kira-kira itu berapa kilo Pak Rizal? Sekitar 5 kilo kurang. Tapi ini dari bibit umbi ya Pak ya, 2 on ya bibitnya ya. Dari 2 on. Dari 2 on. Dan ini baru masih ada umbi lamanya. Itu masih dia akan menghilang nantinya kalau nggak kena jamur. Bibit umbinya dia akan kempes membentuk umbi baru ya. Seperti ini ya. Ini yang dorman dini akibat jamur kawan ya. Jadi inilah sebagai media belajar Pak Mesra selaku humas pengurus ataupun di struktural DPC P3N Pasaman Barat. Ini media belajar yang mana nanti sebagai bahan-bahan pembelajaran bersama bagi pemula-pemula di masyarakat sekitar ya. Nah, ini kalau dari bibit sekian jadinya sekian ya, dari bibit kata dalam satu musim jadinya sekian ya, itu seperti itu. Katanya juga banyak. Nah, ini juga kata-kata yang sudah dorman dari umbi ya. Nah, ini katanya. Ada juga katanya yang super besar. Ini yang kata yang tengah yang super ya. Cuman kalau ini langsung kita tanam, mohon maaf tumbuhnya lama dan berisiko busuk. Harus kita karantina dulu. Setidaknya 3 bulan dari kita petik ya. Oke sobat petani semuanya, dan ini Pak Martius ya. Pak Martius ini tenaga pengolah perkebunan milik Pak Haji Sainir ya. Pak Haji Sainir ya. Pak Haji Sainir di wilayah Pasaman. Bibit yang ditanam punya Pak Haji Sainir kemarin berapa ton Pak Martius? 1 ton 180. Bibit yang ditanam dari bibit kata lahan beliau yang musim ini sekitaran di lahan beliau ini baru sekitaran 1 ton 180 kilo ya, itu milik Pak Haji Sainir ya. Dan ada bibit yang sudah duluan ditanam, dan wilayah milik beliau ada di daerah Batu Sangkar ya, daerah Sungai Nyang Sumani. Itu juga sekitaran 1/2 ton ya. Beliau sendiri Bapak Haji Sainir selaku Ketua Asosiasi Pengusaha di Sumatera Barat ya, siap mendirikan pabrik pengolahan umbi porang dari petani porang wilayah Pasaman Barat, Pasaman Timur dan sekitarnya. Makanya beliau tetap semangat dan mengembangkan terus di bawah tanaman kebun sawit. Dikembangkan terus punya beliau Bapak Haji Sainir. Dan ini masih mengolah lahan lagi ya, untuk ditanam porang di bawah naungan batang sawit ya. Saya tanya ini Pak Mesra, ini mohon maaf, basicnya Pak Mesra ini background sebagai guru SMP, sobat tani semuanya. Mohon maaf ya, beliau ya. Petani porang semuanya, bagi pemula kita semangat terus. Ada permasalahan kita selesaikan, ada permasalahan kita selesaikan. Pokoknya kita berusaha terus
keberhasilan kita memang membutuhkan proses. Tapi Iya. saya yakin ini nanti kalau ada permasalahan jangan frustasi. Iya, Kita iya. semangat terus. Iya. Dalam arti permasalahan itu kendala-kendala dalam masa budidaya ya Pak Mesra ya. Nah, ya. Jadi Pasti ada kendalanya. Contoh kayak jamur ya Pak ya. kayak jamur sekarang. Jadi saya belum berani pun buat YouTube-nya solid bagus kemarin karena ini saya belum dapat mengatasi jamurnya solid ini. Tapi kata Pak Krizal tadi ada obatnya katanya. Ekopen Protector Agen Hayati ya Pak ya. Eco Protector Agen Hayati. Nah, itu nanti akan saya coba. Iya. Mudah-mudahan bisa. Dan Iya. kalau itu mudah-mudahan bisa, saya udah tenang. Sekarang saya risau karena belum mendapatkan obatnya. Nah, sekarang nanti akan saya coba. Iya. Terima kasih. Tapi masih tetap semangat ya Pak untuk mengembangkan terus ya Pak ya. Tetap semangat. Semoga kita nanti semuanya berkembang di Sumatera Barat ini, berkembang petani-petani Di Pasaman Barat Pak ya khususnya ya. Pasaman Barat berkembang petani-petani porang. Dan bisa sampai tegak pabrik Pak ya. Iya, sampai dekat pabrik. Oke ya. Sobat Petani semuanya, semangat beliau tetap membara, mengembangkan budidaya tanam porang dan melakukan support promosi pengenalan tanaman budidaya porang di wilayah Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, kawan semuanya. Semoga menjadikan komoditi ini untuk mengangkat, menambah nilai plus ya untuk petani-petani di wilayah Pasaman, terkhusus petani perkebunan sawit, karena porang ini bisa ditanam di gawang-gawang pokok sawit ya. Sekaligus keuntungan di bawah kebun batang sawit ya, itu sebagai naungan. Jadi nggak perlu pakai paranet jaring pengaman, jaring penahan panas seperti ini. Nah, karena beliau masih menggunakan jaring pengaman paranet ini, kawan sobat petani semuanya. Karena sawitnya masih buah pasir, masih pendek, baru umur 3,5 tahun ya. Ini yang digunakan jaring paranet bagus ya. Daun-daunnya tidak terbakar. Tapi kalau yang lepas dari jaring paranet, ada juga yang daunnya terbakar ya. Itu kawan ya. Jadi kalau di bawah naungan daun batang sawit yang sudah tinggi, yang sudah produksi, itu tidak perlu menggunakan jaring paranet lagi. Oke sobat petani, kawan petani semuanya dimanapun berada ya, tetap semangat untuk menjalani proses ya. Jangan risau kalau ada kendala-kendala, kita diskusikan, kita sharing dengan kawan-kawan petani dimanapun berada melalui media sosial Facebook, pertemanan Facebook ya, ataupun melalui YouTube, melalui kawan-kawan yang lain ya, grup WA ya, kawan-kawan terdekat. Semoga bisa mengatasinya dan akhirnya tercetutlah sebuah ilmu pengalaman menyelamatkan tanaman budidaya porang ini di wilayah masing-masing dengan baik ya. Ini bagus ya, ini contohkan lagi. Itu juga ditanam dari bibit umbi. Sebagian ada media musa ini yang belum tertanam karena bibitnya putus ya. Penanaman terakhir ini di bulan Desember. Bulan Desember, Januari itu paling sulit cari bibit ya. Hati-hati, lebih baik tidak usah ditanam daripada beresiko nanti order beli bibit melalui online. Dikirimnya bukan bibit katak tapi bibit jagung. Ada juga yang kejadian order bibit melalui online dikirimnya batu. Jadi lebih baik break dulu dalam Desember, Januari. Kami sarankan tidak usah online order bibit. Karena mohon maaf sobat petani semuanya, saya sendiri ya pernah kejadian kawan. Kami order bibit 25 kilo, dikirim batu kawan ya. Saya sendiri ya, tapi pesanan kawan kami orderkan, tapi dikirimnya bibit batu ya. Bukan bibit porang, katak porang bukan, tapi batu kawan. Ini kejadiannya saya sendiri ya. Di bulan Desember, bulan Januari kami sarankan jangan, karena di Pulau Jawa khususnya itu sudah masa tanam semua ya. Sehingga andai kata ada katak yang masih ada, itu pun sudah kurang bagus, tunas-tunas. Kalau kita kirim ke Sumatera Barat itu banyak yang patah-patah, terkadang berjamur ya. Oke kawan semuanya, kalau order bibit melalui online ataupun kawan dekat pertemanan Facebook ya, ataupun yang lain saudara yang di Jawa, pesanlah bibit itu di bulan
bulan 6, 7, 8, bulan 9, bulan 10. Ya. Karena bulan November rata-rata di Jawa sudah tanam ya. Itu ya. Paling bagus kalau sudah rata-rata karantina cukup bisa langsung bisa ditanam, yang sudah layak ditanam sudah karantina mencukupi bulan 7, bulan 8, 9, 10. Itu udah aman, udah bagus, kata udah kering ya. Ditanam pun cepat tumbuh sobat petani, kawan petani dimanapun berada. Oke semuanya, semoga kita diberikan panjang umur sehat walafiat. Dan ini apa yang saya dokumentasikan ini, kami kunjung silaturahmi ya di Pasaman Barat, di tempat kawan kita, saudara kita Pak Mesra ya, selaku Humas di DPC P3N Pasaman Barat. Kami terima kasih, dan ini menjadikan sebuah media sarana informasi dan pembelajaran kita bersama. Tetap semangat kawan-kawan pemula yang baru menengok, baru mau belajar untuk kita budidayakan di wilayah Pasaman Timur, Provinsi Sumatera Barat ataupun wilayah yang lain. Tetap optimis. Walaupun informasi media sosial yang lain katanya orang tidak laku, ya terserah dengan saudara. Tetap optimis, tetap semangat. Semoga berkah melimpah untuk kita semuanya. Jangan malas dan jangan segan-segan untuk bertanya dengan kawan-kawan yang lain, sharing kalau ada terjadi kendala-kendala di budidaya tanaman porang saudara. Saya selaku yang mengupload video ini, Ahmad Sodik ya. Saya juga petani porang juga ya, kawan petani, sobat petani semuanya. Walaupun belum banyak ya, belum sampai ratusan hektar ya. Tapi saya semangat ya. Semoga kita menjadikan ilmu bersama, menjadikan berkah bersama, membangun ekonomi sektor pertanian ya. Tentram damailah kita jika kita berbudidaya tanaman apapun ya. Yang penting kita berbuat, kita lakukan perawatan ya dengan sepenuh hati ya, dengan keyakinan. Semoga kita sukses dengan kesabaran juga ya. Oke. Semoga sukses. Go berkah Noribah, salam sejahtera, salam Nusantara. Subscribe, like, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best of the best. Produk PT Best, mantap.